Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Septiansyah dengan NPM 202245000094. Saya di sini akan menjelaskan teori saya, yaitu fotografi dan videografi. Pembahasannya di sini ada 3 jenis kamera yang kita kenal, yaitu kamera foto, kamera film atau movie, dan ketiga, kamera video. Ketiga jenis kamera tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda. Perbedaannya terutama pada aspek bahan penyematan gambar atau image dan proses terjadinya gambar. Untuk kamera foto dan kamera film, bahan bakunya menggunakan pita soluit. Untuk yang analog sedangkan digital menggunakan media memori atau hard disk. Sedangkan untuk kamera video menggunakan bahan baku kaset video untuk analog. Dan pembahasannya, jika dilihat dari gambar yang dihasilkan dari ketiga kamera di atas, perbedaannya adalah jika kamera foto menghasilkan gambar tunggal tak bergerak still picture, sementara kamera film dan video memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menghasilkan gambar hidup atau citra bergerak, motion picture. Permasalahannya adalah perubahan apa yang signifikan di video modern sekarang. Perubahan yang signifikan yaitu di modern sekarang ini, salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam dunia video yaitu hadirnya DV, camcorder, atau digital video. Dengan menggunakan media kaset DV dan mini DV, hasil sangat prima karena didukung sistem kompresi DV yang cukup canggih. Kompresi DV yang paling umum memiliki data rate 25 megabits per second. Kompresi ini biasa disebut dengan DV 25. Standar yang digunakan dengan kamera video ada beberapa macam, yaitu SCAM, PAL, dan NTSC PAL. Banyak digunakan di wilayah Asia, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa. SCAM di Prancis, Timur Tengah, dan Afrika, dan NTSC di Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko, serta Korea. Yang membedakan ketiga sistem tersebut adalah juga aspek frame rate dan scanline. Standar PAL memiliki frame rate 25 frame per second atau 50 fields per second. Frame rate digunakan berdasarkan frekuensi listrik AC yang digunakan, yaitu 50 Hz. Sementara itu dalam analog television, jumlah horizontal scanline pada layar televisi atau monitor adalah salah satu ukuran berapa tinggi resolusi gambar. PAL memiliki 625 horizontal scanline. Saat ini teknologi DV sudah diperbarui, yaitu dengan diperkenalkannya teknologi HDV atau High Definition Video. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Saya. Apa? NTSC itu apa sih? Apa? Nanya apa? NTSC? Iya. NTSC itu adalah singkatnya itu NTSC National Television Standard Combined. Yaitu NTSC itu adalah sistem video pengkodean warna analog yang digunakan dalam pemutaran DVD. Dan hingga saat ini siaran televisi di Amerika Utara, pada tahun 1950-an, televisi hitam putih mulai digantikan oleh televisi berwarna dan standar teknis sebelumnya menjadi usang. NTSC banyak ditemukan di Amerika Utara, negara-negara tertentu di Amerika Selatan, Filipina, Myanmar, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Ada lagi yang nanya? Ki, gue nanya dong, Ki. Apa? Itu kan tadi bahas IFP kamera ya? IFP kamera itu apa sih, Ki? IFP kamera itu inian kayak apa? Kamera yang digunakan untuk produksi non berita. Kameranya itu biasanya digunakan buat produksi inian, produksi drama, sinetron, sama program non drama lain lah pokoknya, yang buat produksi sinetron gitu. Ada lagi mau nanya? Ada lagi mau nanya? Cukup, Ki. Lanjut. Siapa tuh? Lanjut. Silakan Mas Adita, saya lanjut ke teman saya. Guys, jadi gue pengen ngasih tahu aja kalau kesah gue atau beberapa permasalahan seorang freelancer di kafe di dunia kerja, atau yang ya kayak kita inilah
mahasiswa DKV gimana nanti masalahnya kalau lagi di dunia kerja. Nah, seringkali kan DKV menghadapi beberapa tantangan ketika berada di dunia kerja. Nah, beberapa permasalahan umum yang bisa dihadapi para profesional DKV biasanya itu satu, kurangnya apresiasi terhadap desain. Banyak organisasi atau klien yang belum sepenuhnya memahami nilai dan pentingnya desain. Ini bisa menyebabkan beberapa desainer merasa kurang dihargai atau sulit untuk menjelaskan nilai tambah dari pekerjaan desain mereka. Nah, terus selanjutnya ada tuntutan waktu yang ketat. Kebanyakan proyek desain memiliki jadwal yang ketat. Nah, terutama itu dalam industri seperti periklanan dan penerbitan. Biasanya tuntutan waktu yang tinggi ini bisa menyebabkan stres dan mengurangi kualitas karya. Gitu. Langsung selanjutnya itu ada tantangan teknologi. Nah, biasanya industri DKV ini terus berubah dengan cepat karena kemajuan teknologi. Jadi desainer harus banget memperbarui keterampilan mereka dan beradaptasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras terbaru. Lalu selanjutnya ada persaingan yang ketat. Nah, bidang DKV ini sangat kompetitif dengan banyak profesional yang bersaing untuk proyek-proyek yang sama. Ini dapat membuat sulit untuk memperoleh klien atau pekerjaan tetap. Lalu selanjutnya adalah masalah komunikasi dengan klien. Nah, terkadang klien mungkin memiliki ekspektasi yang tidak realistis atau sulit dipahami. Ini dapat mengarah pada kesalahpahaman dan frustasi dalam proses kolaborasi. Jadi kayak ya antara komunikasi klien ini masih awam lah gitulah sama desain. Terus ada yang mau ditanya lagi kan ya kira-kira apa tuh? Kalau jadi freelancer bidang DKV zaman era sekarang tuh masih memungkinkan kan enggak sih? Sekarang tuh ada robot AI itu kan, yang banyak juga yang seniman-seniman yang mungkin merasa terancam gitu dengan adanya AI tersebut. Menurut gue ya, kalau sekarang buat jadi freelancer di DKV sih masih berpeluang guys. Di era perkembangan teknologi dan internet sih sekarang, apalagi kan dengan adanya robot AI, justru freelancer di DKV dia semakin overpower anjir. Dan juga punya beberapa alasan kenapa jadi freelancer di DKV ini masih sangat berpeluang. Nah, gue punya beberapa alasan juga, diantaranya ada permintaan yang terus meningkat. Jadi semakin banyak perusahaan, bisnis, dan individu yang menggunakan desain grafis untuk berbagai keperluan seperti branding, pemasaran, media, sosial, dan lainnya. Tentunya perusahaan kan nggak mau ambil ribet nih. Nah, harus rekrut pekerja sana sini lah. Nah, lalu alternatifnya apa? Ya freelancer ini. Nah, terus yang kedua ini ada akses ke platform freelancer. Nah, sekarang ada banyak banget nih platform online seperti Upwork, Freelancer, Fiverr, dan sebagainya yang memungkinkan para desainer untuk menawarkan jasa mereka kepada klien di seluruh dunia. Nah, tentunya juga ini bisa buat freelancer jadi bisa lebih berkembang dengan mudah. Lalu ada kemajuan teknologi. Nah, meskipun sekarang kemungkinan bahwa beberapa pekerja dapat diotomatisasi oleh teknologi seperti AI, namun masih ada banyak aspek kreatif dari desain grafis yang memerlukan sentuhan manusia. Jadi teknologi seperti AI ya ini cuma kayak ngebantu beberapa aspek doang gitu, namun keputusan kreatif dan pemahaman estetika baik lagi pada keahlian manusia itu sendiri. Lalu terakhir ada spesialisasi. Nah, seorang desainer dapat mengembangkan keahlian dan spesialisasi tertentu membuatnya berbeda dari solusi yang ditawarkan oleh AI. Nah, ini termasuk pengalaman dalam desain merek, ilustrasi khusus, animasi, atau desain berbasis pengalaman pengguna UX. Dan balik lagi seperti alasan sebelumnya, pada akhirnya semua yang balik lagi pada keahlian manusia itu sendiri. Dan terakhir ada koneksi dan jaringan. Membangun jaringan dengan klien dan kolega dalam industri bisa menjadi kunci kesuksesan sebagai seorang freelancer. Keahlian interpersonal dan reputasi yang baik bisa banget membantu seseorang mendapatkan proyek-proyek baru secara terus-menerus. Nah, kesimpulannya dari sini, penting banget untuk kita sebagai freelancer atau pekerja kreatif tetap mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri, serta terus meningkatkan keterampilan dan tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Walaupun ya ini mungkin dapat mengganti beberapa tugas, namun kemampuan kreatif dan pengalaman desain yang mendalam tetap menjadi nilai tambah yang bakal tergantikan pun oleh teknologi seperti AI sekarang. Itu Mas Bian. Paham nggak Mas Bian?
Berarti yang penting ide dari kita ya, kita harus sebagai seorang DKP itu harus memperbanyak ide sendiri gitu kan. Iya betul. 100 buat Mas Bian. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi gak? Saya kasih kesempatan dalam 3 detik. 1, 2, 3. Tidak ada yang bertanya. Oke, silakan selanjutnya. Silakan. Ada kira-kira ada yang mau permasalahan atau perlu Siapa nih? Gue dulu. Oke, Mas Dwi, silakan Mas Dwi. Oke. Gue mau bahas tentang ini guys. Tentang psikologi nih, karya seni lukis. Nah, apa tuh Oke, Mas Dwi? Oke guys, Jadi tuh kita bahas dulu seni lukis. Karya seni lukis itu nilai jualnya yang tinggi sekaligus dapat membuat orang yang terlihat berdecak kagum adalah seni lukis. Seni lukis tergolong sebagai karya seni rupa 2 dimensi, ditambah lagi seni lukis memiliki karakteristik yang khas seperti corak, ditambah lagi bahan dan teknik dalam pengerjaan. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seni lukis adalah sebuah seni ikhwal, lukis, melukis, dan menggambar-menggambar. Umumnya, seorang seniman yang membuat karya seni lukis akan menuangkan ide dan perasaan mengenai lukisannya di permukaan kanvas. Dalam proses pembuatan karya seni, seorang seniman memerlukan ide kreatif. Hal itulah yang membuat karya seni dapat dijual belikan dengan harga fantastis. Harga karya seni lukis biasanya dilihat berdasarkan nilai jual dan kualitas dari lukisan tersebut. Jadi yang gue mau bahas di sini tentang psikologi dari karya seni lukis. Apa sih teori psikologi seni itu? Teori psikologi seni adalah bidang interdisipliner yang mempelajari persepsi, kognisi, dan karakteristik seni dan produksi. Untuk penggunaan bahan-bahan seni sebagai suatu bentuk psikoterapi, seperti terapi seni. Jadi, psikologi seni yang berkaitan dengan arsitektur, psikologi, dan psikologi lingkungan butuh rujukan. Penelitian psikolog Jerman Theodor Lipps memainkan peran penting dalam awal perkembangan konsep psikologi seni di awal dekade abad ke-20. Kontribusinya yang paling penting dalam hal ini adalah usahanya untuk membuat teori mengenai pertanyaan Einfühlung atau empati, sebuah istilah yang menjadi elemen kunci dalam berikutnya banyak teori-teori seni psikologi. Jadi psikologi itu sangat terpengaruh dalam seni lukis. Apakah ada pertanyaan nih guys tentang teori gue nih? gue nanya dong. Mau dong gua. Apa dol Gi? Apa Gi? Silakan. Gue nanya nih. Kan tadi lu bahas ini ya, bahas apa namanya? Seni lukis ya. Seni lukis itu kan harganya mahal-mahal ya. Apa sih yang ngebuat seni lukis itu bisa jadi mahal harganya? Oh, jadi harganya gitu ya. Kenapa sih Iya. mahal gitu? Kenapa bisa mahal lukisan itu? Jadi gini Ki, sebuah lukisan yang bisa dijual dengan harga mahal atau fantastis karena tentu memiliki kualitas dan kemampuan sang pelukis dalam membuat karyanya. Sebab melukis bukanlah hal yang mudah dan tidak semua orang bisa melakukannya Ki. Untuk memulai membuat lukisan pun harus mendapatkan ide atau itu juga tidak mudah. Jadi kedua hal tersebut juga menjadi alasan utama untuk menghargai setiap karya seni, termasuk seni lukis. Jadi kita ambil contoh deh, lukisan Leonardo da Vinci itu kenapa sih mahal? Itu karena si senimannya Leonardo da Vinci itu melukis si Mona Lisa menggunakan teknik Ki. Jadi dia menggunakan teknik yang dikenal sebagai minyak pada panel, yang dianggap sebagai salah satu media lukisan yang paling awet dan tahan lama. Cat minyak dapat menciptakan lapisan pelindung di atas panel, membantu mencegah
retakan dan kerusakan akibat faktor lingkungan seperti kelembapan dan perubahan suhu. Jadi gitu Ki alasannya. Masih banyak sih sebenarnya. Gitu. Makasih Mas Yadi. Oke. Oke, Ki. Mas Darsono, aku mau nanya Mas Darsono, Apa tuh? apa warna juga berpengaruh dalam psikologi dalam seni, Mas Darsono? Apa? Apa warna juga berpengaruh dengan psikologi dalam seni? Warna. Warna yang berpengaruh. Apa tadi? Saya lupa nggak denger nih. Apa warna juga berpengaruh dalam psikologi dalam seni? Oh, warna. Warna sangat berpengaruh, Jul. Sangat berpengaruh sebab warna mempengaruhi suasana hati si seniman tersebut. Namun ada lebih dari itu. Perasaan umum psikologi warna didasarkan pada efek emosional dan terkadang bahkan fisik yang ditimbulkan warna pada manusia. Dengan mempertimbangkan bahwa terdapat variasi budaya yang mempengaruhi arti warna tertentu, terdapat efek psikologis umum dari warna. Warna-warna di sekeliling kita dapat secara langsung mempengaruhi suasana hati kita. Jadi kita contoh dari seniman orang-orang dulu. Dulu tuh seniman luar pada zaman dahulu tuh menggunakan psikologi warna untuk berekspresi. Jadi tuh seniman dulu menggunakan warna dalam karyanya untuk meningkatkan suasana hati, untuk menyampaikan pesan baik secara positif maupun negatif. Itu Jul. Jadi sangat berpengaruh banget. Oke, makasih Mas Darsono. Aku sudah paham. Baiklah, bersiaplah. Ayo selanjutnya, Rek. Oke, giliran gue ya. Kali ini gue pengen ngasih permasalahan yang sering mungkin orang alami gitu. Apa sih fotografi jalanan atau street fotografi? Kali ini gue pengen ngejelasin tentang hal itu. Fotografi jalanan adalah genre yang menangkap esensi momen-momen sehari-hari dan interaksi manusia di lingkungan perkotaan, dan telah lama menjadi subjek yang menarik bagi para fotografer dan penggemar seni. Fotografer jalanan menangkap keindahan spontan, kontras sosial, dan kisah tak terduga yang terjadi di jalanan melalui lensa mereka. Berakar pada tradisi film dokumenter dan seni rupa, genre ini menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan publik, menangkap momen-momen kebenaran yang belum ditemukan. Dalam buku harian ini, kami mempelajari lebih dalam tentang fotografi jalanan, mengeksplorasi asal-usulnya, evaluasinya, dan apa yang menjadikannya hal tersebut unik gitu. Fotografi jalanan sering disebut dengan street fotografi. Menurut Sujono, penamaan fotografi jalanan lebih merupakan istilah yang mengacu pada objek fotografi yang ada, terutama menyangkut lokasi dan situasi yang ada di tepat pada waktu itu. Menurut Abdi, street fotografi merupakan jenis fotografi yang mengkhususkan pengambilan gambar secara candid tentang aktivitas kehidupan masyarakat urban. Menurut Prasetya, street fotografi menggambarkan hubungan antara orang atau hubungan orang dengan sekeliling di ruang publik. Ini nih yang terakhir, teori terakhir. Menurut Bu Wulan, ciri khas dari fotografi jalanan adalah dengan cara candid dan dilakukan di ruang publik. Ini kali ini gue juga ngasih tips buat teman-teman yang lain mungkin nih ya, yang ntar mungkin berminat dengan tips fotografi, street fotografi. Yang pertama, perhatikan interaksi sekitar. Menangkap momen-momen menjadi tantangan terbesar dari street fotografi. Kalian juga harus selalu sigap dengan kamera kalian untuk menangkap momen-momen yang terjadi. Yang kedua, kuasai teknik dasar fotografi. Mungkin terdengar gampang buat teman-teman
namun menguasai teknik dasar fotografi seperti triangle exposure, contohnya ISO, shutter speed, dan aperture. Teknik komposisi dasar serta kerja kamera akan sangat membantu. Yang ketiga, tentukan timing yang tepat. Kesempatan untuk hunting street fotografi bisa kapanpun, mau pagi, mau siang, mau malam, cuaca panas, cuaca hujan, mendung, mau foto yang dihasilkan bisa aja jadi bagus gitu. Soal lokasi juga mengatakan nggak cuma di outdoor. Biasanya kalian mungkin ngelihat street photography itu di outdoor. Lokasi indoor juga seperti mall atau lingkungan sekitar. Kantor juga bisa menjadi lokasi yang menarik selama timing pengambilan foto tersebut tepat. Nah gitu. Sekian dari gua. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Gue nanya dong, Boleh. kan kita kan dari kan bahas street fotografi lu ya. Yan, gue mau nanya nih, etika buat street fotografi itu ketika kita motret orang yang nggak dikenal di tempat umum itu gimana sih etikanya? Oke. Kalau dari gua sih, saran dari gua sebelum kalian pada hunting street photography, ntar lu, motor lewat rek. Sabar. Sorry berisik ya. Jadi sebelum kalian hunting street photography mungkin ada kecemasan gitu. Apa ntar pas kalian hunting foto, apa ntar ada yang ngomel lah, diambil fotonya, atau ada yang nggak suka pada saat diambil fotonya. Jika kalian pada ragu nih, coba kalian minta izin sebelum memotret orang tersebut. Mungkin tapi ada kesannya nggak candid gitu. Seperti tadi kata teori bulan, karena street photography itu kan candid. Tapi kalau mungkin kalian masih belajar dan khawatir tentang hal tersebut, coba bisa kalian minta izin dulu gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Aku Mas Okta, aku mau nanya, Oke. Boleh. menurut Mas Okta, pekerjaan dalam fotografi ini menjanjikan nggak di era sekarang? Jujur, menurut gue sih masih menjanjikan karena banyak sekarang freelancer tuh nggak cuma melalui offline kayak mungkin kita gabung ke suatu wedding fotografi gitu untuk ikut wedding kan, karena wedding kan setiap hari kan ada wedding. Kita juga sekarang untuk street fotografi itu kita bisa menjual foto-foto tersebut di misalnya kayak di Shutterstock, Adobe Stock, Freepik, dan masih banyak lagi. Nggak menutup kemungkinan untuk kita untuk menjual foto-foto yang kita punya gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Paham. Aku. Silakan Wi. Gue mau nanya nih, Yan. Lo kan bahas fotografi ya, street fotografi. Nah, itu lo kesimpulan yang lo ambil tuh dari teori street fotografi tuh apa ya? Yang lo dapet tuh kesimpulannya. Oke Wi. Jadi kesimpulan gue melalui melalui kajian mendalam tentang street fotografi telah menyelidiki banyak aspek yang menjadikan genre ini unik dan menarik. Dari awal yang sederhana sebagai cara untuk merekam kehidupan kita sehari-hari,